Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cinta Lingkungan. Pekan lalu, kita sudah membahas maggot yang tidak sengaja kita temukan. Namun, sebelum kita lanjut mengenai budidaya maggot, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Bagaimana sih bentuk maggot atau lalat BSF dan siklus hidupnya? Check it out! Lalat tentara hitam atau black soldier fly atau yang familiar kita sebut dengan lalat BSF. Lalat ini tidak bisa disamakan dengan lalat pada umumnya ya teman-teman. Yang biasanya lalat ini termasuk ke dalam hama rumahan, namun untuk lalat BSF ini sebaliknya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Untuk ciri-ciri lalat BSF ini, tubuhnya berwarna hitam. Bagian abdomen atau semacam perutnya transparan ya teman-teman, menyerupai abdomen lebah, dan panjang tubuhnya sekitar 1,5 hingga 2 cm. Seperti ini ya teman-teman, sangat beda sekali dengan lalat yang banyak di rumah atau lalat hijau ya. Maggot adalah larva dari lalat BSF yang tadi kita sudah bahas. Maggot ini mempunyai ciri-ciri di bagian tubuhnya, semacam ada bulu halus ya teman-teman. Berbeda dengan belatung ya, yang mempunyai tubuh licin dan runcing seperti ini. Nah, untuk ukuran maggot sendiri, pada awalnya sangatlah kecil, bahkan hampir tidak terlihat, sekitar 1 mm. Namun, maggot ini rakus, memakan limbah organik sehingga ukuran tubuhnya menjadi 2,5 hingga 3 cm. Bahkan baru menetas pun maggot sudah langsung memakan limbah organik. Nah, inilah uniknya teman-teman. Berbeda dengan lalat dan larva pada umumnya, lalat BSF ini atau larva maggot bisa dimanfaatkan manusia dan sangat efektif untuk mengolah limbah organik. Selain tidak membawa penyakit, limbah menjadi tidak bau. Kotoran pun bisa menjadi pupuk loh. Bahkan, banyak potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan dari hasil maggot itu sendiri. Insya Allah, kita akan bahas di next episode ya. Sekarang, kita akan membahas mengenai siklus dari maggot terlebih dahulu. Yang pertama, kita mulai dari telur BSF ya. Telur ini menandakan permulaan siklus hidup maggot. Lalat BSF betina menghasilkan telur dalam bentuk koloni, bisa sebanyak 400 hingga 600 telur, bahkan bisa lebih jika kondisi lalat BSF betina sedang optimal. Indukan lalat BSF ini akan menyimpan telurnya di permukaan atau benda seperti ini. Apabila di alam bebas, kuasa Allah secara alamiah, indukan telur ini akan meletakkan telurnya di limbah organik yang sudah mengalami pembusukan. Jadi, pada saat telur menetas, maggot-maggot BSF ini bisa dengan mudah menemukan sumber makanannya. Masya Allah ya teman-teman, binatang melata pun sudah Allah jamin rezekinya. Dan lalat BSF betina menyimpan telur-telurnya ke dalam rongga-rongga kecil agar terlindung dari predator dan sinar matahari. Karena jika terkena sinar matahari secara langsung, bisa mengakibatkan maggot yang baru menetas mengalami dehidrasi. Nah, tidak lama setelah menghasilkan telur, lalat betina BSF akan mati. Telur ini akan menetas setelah 4 hari. Setelah menetas, maka akan menjadi larva maggot, di mana maggot ini akan berlangsung selama 14 hari hingga 16 hari. Pada proses tersebut, aktivitas maggot hanya makan dengan rakus untuk menyimpan cadangan lemak dan protein. Karena maggot selanjutnya tidak memerlukan makanan lagi alias puasa. Lalu setelah berjalan 14 hingga 16 hari, maggot akan menjadi prepupa. Pada saat prepupa ini, maggot menjadi coklat tua dan mulutnya seperti ada pengait teman-teman. Ini fungsinya untuk memudahkan maggot
migrasi dari tumpukan pakan ke tempat yang kering. Karena prepupa ini menyukai tempat yang kering, hangat, dan teduh. Dan lama-lama, prepupa maka akan menjadi pupa. Pada saat sudah menjadi pupa, maggot sudah tidak bergerak ya. Dan perlu 2 hingga 3 minggu untuk menjadi lalat BSF. Lalat BSF pada masa hidupnya sangat singkat. Hanya sekitar 1 minggu, bertugas mencari pasangannya, kemudian kawin. Setelah kawin, yang jantan akan mati, dan betina mencari tempat untuk bertelur. Tidak lama kemudian, ikut mati juga. Pada fase ini, lalat tidak perlu makan, hanya butuh sumber air, permukaan yang lembab, cahaya alami yang cukup, serta suhu yang hangat. Nah, itulah teman-teman, siklus dari lalat BSF atau larva maggot ya. Dari mulai bertelur, lalu menjadi maggot, setelah 14 hingga 16 hari menjadi prepupa, tidak lama kemudian menjadi pupa, dan 2 hingga 3 minggu akan menjadi lalat BSF. Lalu 1 minggu kemudian akan bertelur kembali. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Tunggu video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.